Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada cerita hari ini, gue akan membawa seorang teman gue yang sudah mengakses lewat YouTube-nya cerita-cerita misteri, mana petualangan teman gue ini sangat dahsyat bro. Sangat dahsyat dah pokoknya dah. Dia suka ketemu sama yang namanya makhluk halus seperti pocong gitu kan, makhluk. Dan itu perlu keberanian mentalnya sangat dahsyat karena harus langsung gitu kan, harus berhadapan langsung dengan makhluk astral, terutama tempat-tempat yang memang sudah dikategorikan bertangkar seperti daerah jembatan Pamus, bahkan rumah-rumah tua dia pernah lalu di tidak lama-lama lagi. Yuk kita dengerin aja nih teman gua. Semoga cerita ini bisa menambah inspirasi teman-teman sejauh mana pengalaman dia, karena ini salah satu bentuk cerita yang crime stories ya. Itu bagaimana dia mengaktifkan channel YouTube-nya sehingga berkembang sampai saat ini. Apa kabar Den? Alhamdulillah baik ya. Gue mau nanya nih, ceritanya itu gimana sih, apa namanya, lu berhadapan dengan langsung tempat yang angker seperti rumah tua yang gue lihat di channel lo itu, seperti di tempat jembatan, pokoknya tempat-tempat angker. Nah, gimana tuh awalnya, gimana tuh? Awalnya jadi gini bang, ya kan? Ini awal pembuatan channel apa langsung ke cerita misterinya? Oh, jadi awal mula tuh lu udah buat channel YouTube gitu kan, udah lu buat. Nah, terus awalnya tuh lu memasuki tempat yang banyak makhluk astralnya gitu tuh. Itu kayak gimana sih persiapannya? Jadi awal mula ketika ekspor gitu. Jadi awalnya sih buat konten apa gitu kan, akhirnya kurang menarik. Bikinlah ganti season ke apa sih namanya, kita bikin konten kreator misteri itu. Pas bikin konten kreator misteri, apa sih pemikirannya? Ekspor karena penelusuran ya kan, gimana pendapat tentang orang, apakah di situ angker ya kan. Contohnya awal pertama itu di sekolahan Yapan Sawangan, Batu. Situ sekolahan Yapan, sampingnya tuh rumah angker. Oh iya, itu emang sekolahnya apa enggak? Oh ya, apa sebelahnya? Atasnya sebelahnya. Oh, iya, Nah, iya. itu kan angker banget tuh, ya kan, kata orang di situ banyak makhluk dan orang yang melintas itu juga banyak digangguin. Oh iya. Entah itu ketika dia lewat digangguin sosok gitu, akhirnya buat kecelakaan di situ. Itu penunggu situ sih, dan mungkin waktu pas eksplor situ kita nggak ketemu puncennya, langsung terobos ke sana. Dan fenomena pertama kali yang ngeliat sih memang pas masuk ke situ hawanya beda ya. Auranya beda. Energinya kuat ya kan, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Iya. Memang sih namanya tempat angker itu udah otomatis dengan energi yang sangat maksimal. Gitu, ya. Dalam artian energi dalam apa energi luar? Energi di dalam. Batin. Energi luar pun kerasa gitu kan. Di sini ada apa sih, penasaran. Yang mantau gitu kan, masih nengok nggak ada. Udah lah, ekspor di situ. Itu 3 orang. Tim lo? Iya, tim. Oke, adik sama saya, ya kan. Jalan sana 3 orang, itu pertama kali ngerasain ke sana, eksplor ke sana, 3-tiganya masuk. Nah, mulai dari situ uji nyali, membuat keberanian mental. Oh, dari tim itu tuh uji nyali? Iya, uji nyali. Oh, tapi bukan acara uji nyali kan? Bukan acara uji nyali, memang acara eksplor ya kan. Nah, di situ selesai kita bikin pilih-pilih nih siapa nih orangnya ya kan. Akhirnya temen gue si Yoki ya kan, bikin dia yang uji nyali, dia yang terpilih, ganti-gantian. Oh, gantian. Oh, kayak Om Pipa gitu ya? Iya, jatuhnya. buat tantangan. Iya. Akhirnya pas masuk ke sana, dia sendiri ekspor, memang kan rumahnya tingkat. Memang pas di lantai 2 anehnya itu kayak taman. Kayak taman tapi memang bukan taman gitu. Tapi memang taman. Jadi rumahnya kan awal biasa gini, atas, tapi di atas itu taman. Kan nggak masuk akal, nggak masuk logika kan. Nah, di situ dia ekspor di tamannya, di lantai 2 dia ngeliat sosok pocong tuh. Itu langsung real di kamera kena, ngeliat juga ngeliat ya kan. Nah, mulai dari situ dia shock dong karena pertama kali kabur. Awal banget nih. Perdana. Seru guys, seru banget pokoknya. Ya, ceritanya pasti panjang. Oke, terus lanjut. Nah, dari situ pas dia kabur lari ya kan, jatuh saya lah, akhirnya gantian ya kan, Bang Ade atau saya. Pas saya di situ memang banyak fenomena suara ya kan, bahkan cahaya apapun. Nah, ketika selesai dari situ kayaknya menarik nih ya kan, karena
sesuatu hal yang tidak mungkin orang lain bisa gitu, tapi kita bisa merasakan. Oh, tantangan bagi tim tantangan, lo. nah, Tantangan. bagi tim itu tantangan. Oke, lanjut. Kita buat lagi nih nanti keesokan harinya. Terus mulai dari situ saya berpemikiran seperti ini. Kenapa saya harus takut ya? Dan saya kan cermin buat si Oki tuh ya kan. Iya. Oki takut, dia kabur. Saya punya cerminan kenapa harus takut. Dan manusia sebesar apapun, sehebat apapun, dia pasti namanya hawa rasa takut, merinding itu pasti ada. Pasti Manusiawi ada. ya, Manusiawi, kan? manusiawi. Tapi gimana cara orang sendiri, orang tersebut bisa ngelawan atau enggak? Nah, saya berpikir kalau misalkan memang orang, contohnya kita lagi ekspor, melihat, tapi kita kabur. Nah, saya memikir, oh bahwa jin itu nanti akan disanjung, ya kan? Akan dijunjung tinggi sama jin yang lainnya, karena bisa menakuti seseorang. Tapi ketika saya berani menghadapi itu, ya kan, jin itu akan dilecehkan. Lu ngadepin orang sekitarnya. Oh, di komunitas dia lah bahasanya Itu dah. dia, istilahnya kayak gitu. Iya, iya. Di bangsa dia dah. Bangsa dia. Makanya mulai dari situ saya pentakan buat saya kan, udah gue makan ekspor. Saya ekspor di sini kan di daerah kita sendiri nih ya, pertama ya masih di daerah Depok, di lapangan penguring itu. Oh enggak, ini itu dari yang di Yapan itu sih, di rumah itu tadi yang lu bilang itu baru awal baru dia cuma sekali ketemu siapa bilangan. Iya. Itu nggak lanjutin. Itu lanjut, saya penelusuran. Oh. Tapi saya cuma dapetin fenomena suara gitu. Ya. Nah, nggak lama setelah saya ekspor, alhamdulillahnya ketika pas saya di situ nggak kenapa-napa, maksudnya nggak ada kejadian apa. Beda dengan Shoki ya. Beda, ini kalau memang Shoki kan masuk logika. Selesai saya ekspor nih, ntar itu beberapa hari, itu ternyata ambruk. Oh gitu. Itu Hebat, nyata ya. itu ya. Itu nyata nyampe sekarang juga kalau memang ente lewat situ nih, Iya. nengok sebelah kiri, pas turunan sekolah Yapan, Yapan. sebelum Yapan Sebelum ada di Yapan. kiri, Oh. itu ambruk. Oh. Jadi antara Tugu sama sekolahnya apa tengah-tengahnya ya? Tengah-tengah. Pas turunan itu Pas ya. turunan banget. Iya. Heeh. Memang itu secara ceritanya memang ada sedikit serem banget itu. Pasti. Pasti. Iya. Ngerasain juga sih. Gitu. Dan akhirnya, iya bersyukur banget alhamdulillah pas gue ekspor ya kan. Untungnya nggak roboh ya kan. Memang sih tempatnya memang rumah tua ya kan, terbengkalai, masih rapuh. Tapi kan, iya alhamdulillah masih dalam perlindungan gitu. Jadi pertama kali perdana, ya udah tuh mau di next. Nah setelah dari situ kan bikin konten lagi kan, misteri. Waktu Itu kan- live ya? itu live. Live. Karena bikin konten biasa gitu kan jatuhnya enggak, takutnya kan enggak real gitu. Iya, enggak real ya. Kalau penonton bisa bilang ini kan settingan itu. Tapi kan sedangkan kalau kita live memang itu nyata, Nyata, rekayasa gitu. Tanpa ada rekayasa kan real gitu maksudnya. Lari ke lapangan penguringan. Di situ bakar kalau kata orang zaman dulu kan dilarang bakar kasih namanya. Dekat dulu deh, dekat dulu. Jadi cerita misteri ini gua akan angkat lu terus karena lu perjalanan lu panjang. Jadi apa namanya nanti next berikutnya. Jadi pada hari ini, saat ini gua akan baru awal nih, karena gua tahu lu konten misteri. Jadi perdana itu di situ ya dia akan ya. Sekolahnya apa? Sekolahnya Tapi situ mah di langkah pertama temen si Oki itu dia menemukan satu makhluk astral, pocong gitu ya. pocong gitu ya. Pocong. Jelas. Nah, pas dulu yang keduanya itu secara uji nyali gitu kan. Iya. Lalu tidak menemukan sesuatu. Tidak. Menemukan sesuatu hal secara nampak jelas itu enggak. Enggak. Tapi fenomena kayak bau bangkai misalkan, Oh gitu. terus suara, tangisan, rintihan itu jelas. Itu ada itu. Itu ada. Sedangkan pas baru mulai ekspor itu waktu bikin video perdana di sekolah Yapan itu jelas kedengeran fenomenanya ya kan. Terus itu sih asli banget, Asli banget ya. tanpa rekayasa ini juga. Iya, karena kan live untuknya. Live. Nah itu sebelum lu berangkat ke apa namanya mengeksplor cerita live itu di Yapan itu setidaknya kan ada sebuah persiapan baik secara fisik maupun secara batin gitu loh. Maksudnya kan harus didampingi dengan kebatinan seperti ilmu kebatinan gitu. Apakah di teman lo bertiga itu tuh termasuk lo sendiri mempunyai ilmu itu tuh artinya untuk membackup? Karena maaf itu kan lebih Iya sih. set ya kan lebih ilmu ya kalau itu. Masa gue juga seorang di sana kan kayak gitu. Nah, ya sebenarnya kalau bikin konten kayak gitu memang awalnya kan pernah mengenal juga ya kan, pernah mengenal dalam arti apa itu sains ya kan, Apa itu sains? apa itu ilmu Iya, sejenisnya iya, ya kan, betul. kita pernah mempelajari juga. Nah memang kan tidak sepenuhnya kita dikendaki dengan itu ya kan, kendaki jadi maha kuasa. Oleh karena itu mulai dah dari niat Dari niat nekat
itu niat sama nekat sama mungkin sampingan dan dampingannya itu ya pasti itu di sini. Oh, berarti lo bisa punya ilmu juga. Ya enggak sih gitu. Gitu jadinya. Tapi memang asik sih. Apa sih bentuk asik itu apa sih? Cerita misteri itu memang sangat orang suka, tetapi dia tidak suka. Tetapi kalau bentuknya streaming atau langsung itu kayaknya karena dia nggak langsung ada di situ, tapi dia ada di situ gitu loh. Maksudnya dia sebagai pemirsa atau sebagai audiens di sana kan di rumah dia kan pasti dengan sangat seru itu. Kalau menurut komenan begitu. Nah itu dia makanya kan semenjak dari bikin video perdana gitu kan ini baru mulai aja rame tuh live ya kan banyak yang komen bang coba challenge sini dong ya kan. Iya kan, ya, boleh juga udah gitu kan buat ngetes uji mental kita juga kan. Saya berpikir apa sih yang ditakutin sama orang-orang ya kan tentang setan kayak gitu memang mengganggu ya kan. Bahkan orang yang nggak mengganggu pun diganggu sama dia. Kenapa gua nggak ganggu aja sekalian ya kan? Gitu sih. Nah kayaknya gitu aja. Jadi gue juga nanti malam mungkin ada sebuah pertemuan seperti kayak gitu nih nanti malam. Gue coba ngundang lo gitu kan. Reaksi lo dengan notabene itu sering live streaming di misteri gitu kan. Nah kebetulan nanti malam gue juga akan mengadakan acara seperti itu. Jadi ditutup dulu. Nanti kita lanjut lagi deh. Boleh. Karena kalau chatnya langsung habis kan juga kurang seru nih. Karena salah satu yang memang ada di dulu itu salah satu videonya misteri bro, misteri banget dah. Jadi ini baru langkah awal doang nih. Ini baru awal aja. Baru awal nih, kayak kan ya. Apalagi ntar di jembatan ini, di gedung tua ini, itu teman-teman semua. Jadi ikut terus channel gua, nanti gua akan kasih tahu semua tentang biografi, tentang historisnya si Denny, bagaimana channel Denbarnya dia bisa maju lewat live misteri. Gitu deh enggak? Ya. Iya, nanti kita lihat lagi. Itu dia. Oke teman-teman semua. Selamat menyaksikan video perdana gue ini tentang podcast misteri, yaitu salah satu orang crime story langsung sama Denbar Official. Nanti juga di channel Denbar Official bisa gue rekomendasiin langsung aja nih, pakai ST juga ntar gue buat. Itu nanti lu lihat tuh historisnya dia. Sampai situ aja, jangan di skip ya, jangan dilewatin, tonton terus ya. Video kali ini sampai sini dulu dan salam sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.